sore-sore sendu emang paling cocok ya ngambil yang lucu. Tapi jangan lupa nonton Makan Receh dulu. Soalnya banyak rekomendasi yang bermutu. Ya yuk. Nih kita kasih ya camilan ala negeri Sakura yang super duper menggoda iman kaum gampang lapar nih kayak kalian. Hai, ada si kue bulat yang gurih takoyaki foodies. Bikin ngiler nggak tuh? 妙の全部ゲット予想ローラチアンコkinda suka itu ga gerak loh kok malah wah ini kok aku sekarang ada di Jepang ya. Wah ada masnya foodies. Assalamualaikum mas. Kok pakai masker dulu. Arigato gozaimashita. Oh ini khasnya makanannya seperti apa sih? Manis kah? Asin kah? Pedas kah? Kalau takoyaki ini asin pedas. Wah, asin pedas. Boleh bantu-bantu ya? Boleh ya? Foodies, ikutin kegiatan Irwan dan masnya. Jajanan khas kota Kansai di Jepang ini emang udah nggak asing buat warga plus 62 foodies. Udah rasanya lazis, bahannya sederhana, gampang lagi bikinnya. Jadi, apa duluan nih mas? Coba masnya dulu biar Irwan tahu takarannya seperti apa. Nanti Irwan ngikutin. Sebelum dimasak, cetakan takoyakinya dipanasin dulu terus diolesin margarin supaya matangnya merata. Nah setelah itu baru tuh adonan awal takoyakinya dituang. Adonan ini terbuat dari tepung terigu, tepung jagung, telur, susu, air kaldu, baking powder, daun bawang, dan penyedap rasa. Semua bahan ini dicampur dan diaduk sampai tidak menggumpal. Barulah dituang ke cetakan dan didiamkan selama 15 menit. Wah mas, kalau Irwan lihat-lihat ya, kayak kita buat martabak ya. Enggak ya? Salah ya? Beda. Beda banget ya. Variannya ada keju, cream stick, gurita, sosis, beef. Untuk isiannya, kalian bebas pilih sesuai selera. Ada gurita, crab stick, sosis, keju, dan daging. Nah, kalau udah diberi isian, jangan lupa dibolak-balik ya foodies. Mesti hati-hati nih, supaya hasilnya nggak berantakan. Oh, kalau yang tahap terakhir itu dikasihnya cara merata juga, tapi nggak beraturan ya. Terus, tapi harus diratakan biar bentuknya kayak bola. Nah, ini nih yang ngebedain takoyaki mak gaul dengan takoyaki di kedai lain. Kita mesti tuang lagi adonan baru ke atas loyangnya foodies supaya hasilnya bulat dan bagian luarnya jadi crispy. Sip, setelah matang kemudian angkat ya, lalu taburin saus mayones dan katsuobushi alias abon cakelang serut di atasnya. Nah, kita makan aja mas. Ada apa? Masih ada yang satu lagi menu spesial. Apa lagi itu? Takoyaki lagi? Taiyaki. Ikan taiyaki? Iya. Jadi rasanya apa? Ini kan udah ada, udah lengkap. Ini kan asinnya, itu manisnya. Oh. Ada manisnya juga. Ya, Budis. Bisa lihat kan ekspresi muka aku. Udah lapar kan? Ya udah lah mas. Ya udah. Kita masak lagi. Selain takoyaki, ada lagi nih camilan endolita di kedai ini yang harus diicip-icip. Namanya taiyaki, yang juga berasal dari Jepang. Kalau di Korea, jajanan ini lebih populer dengan sebutan bungeopan. Kue berbentuk ikan dengan adonan dasar sama dengan pancake atau waffle ini, kalau di Indonesia kayaknya nggak jauh beda ya dari adonan kue cubit, ya nggak sih? Cara masaknya juga mirip waffle loh. Adonan dimasukkan ke dalam cetakan jepit yang bagian atas dan bawahnya sama-sama berbentuk ikan. Isiannya ada keju, coklat, strawberry, atau blueberry. Wow, Budis. Jadi nggak sabar nih. Mau coba masakan Irwan yang berikutnya. Takoyaki sama taiyakinya udah mateng, ini harganya receh banget foodies. Cuma 10.000 loh per porsi. Porsinya melimpah begini sih, aduh keterlaluan kalau nggak kenyang. Kalau saja aku tahu Salamah itu namamu. Wah, bukan Salamah, tapi takoyaki. Nah, di sini ada takoyaki yang campurannya berbeda-beda. Dan buka dulu. Nah, yang Irwan ingin coba yang polosan dulu ya. Nah, ini nggak tahu nih dalamnya apa, tapi Irwan mau coba tebak-tebak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan takoyaki sambil berdendang ala Irwan juga seru nih kayaknya. Rasanya makin cihe ya.
Ini yang campurannya keju. Luar biasa. Ini aromanya wangi banget. Khas kejunya luar biasa. Kayak wangi vanilla susu gimana gitu kan. Sedap banget. Tuh kan foodies, rasanya beneran ada crispy-nya gitu di bagian luarnya. Jadi nggak terlalu basah. Udah gitu isiannya juga enak banget loh. Asli ini klop rasanya di lidah. Nah kalau tadi Irwan udah coba yang original, sekarang kita icip yuk yang pakai bumbu dan serutan ikan cakalang keringnya. Ini bikin ngelar banget ya. Kalau yang satu ini nih kayaknya lazis nih foodies. Kalau Irwan lebih suka yang ini. Kenapa? Karena ini lebih, aromanya lebih dapat, wanginya lebih dapat, terus rasanya juga ada manis-manisnya, ada asin-asinnya, terus rasa ikannya lebih berasa banget. Bener kan? Mantap banget. Mau isian apa aja, pokoknya nampol bingits nih si takoyaki crispy Mak Gal. Sekarang kita cobain taiyakinya. Nyesel kalian nggak makan ini, serius. Ini makanan yang enak banget. Kalian tahu serabi? Ini lebih enak daripada serabi. Ini enak banget. Enak banget. Hihi, surabi aja udah enak ya, apalagi yang satu ini. Enaknya double karena ada isian manisnya. Jadi gurih manis tuh kompak banget ketemu di mulut. Adonannya juga endol, pas banget foodies racikannya. So rasanya nampol di lidah. Dua-duanya sama-sama enak nih. Takoyaki atau taiyaki semuanya juara. Pokoknya buat foodies semuanya, makan receh, harga receh, tapi rasa gak recehan. Enak banget. Foodies, cuaca emang lagi mendung ya, tapi suasana hati mendadak cerah nih kalau ada babang tampan si Bara Valentino. Apalagi kita bakal diajakin jajan makanan yang enak-enak, asik. Nah, Bara Valentino punya rekomendasi makanan lazis nih buat kalian foodies kesayangan. Menu bakso tapi dibuat dengan sajian yang berbeda. Oke, Pak Wawan, saya pengen pesan bakso yang favorit apa di sini ya? Biasanya bakso beranak, Bakso beranak, bakso iga, terus bakso jumbo. foodies di situ nanti nanti kita ke sana juga. Kita lihat proses bikin bakso istik tuh seperti apa. Yuk. Foodies, di warung yang udah buka sekitar 1 dekade ini ada menu bakso hot plate. Yes, betul, hot plate. Kita bisa menikmati bakso sambil merasakan sensasi makan steak daging. Mas Abeng, kalau bakso istik itu berarti pas keluarin dari kuahnya, dari pas rebus, digoreng lagi? Digoreng lagi baru dikeluarin terus dibikin istik? Nah, bakso yang telah direbus kemudian digoreng sampai memunculkan unsur crispy pada bagian luarnya. Kalau udah matang, letakkan di atas hot plate lalu tuang saus lada hitamnya. Namanya juga steak ya kan? Pasti ada sayuran sebagai pelengkap foodies. Ada selada, wortel, buncis, dan kentang. Mantap banget ya. Nah, foodies, ini bakso jumbo sama igannya sudah jadi. Kita langsung aja ke situ. Ini aromanya, wanginya menggoda banget. Saya juga lapar. Mas, yang bakso beranaknya saya tunggu di meja aja. Oke, thank you so much. Atur nuhun ya. Yuk. Judulnya steak bakso, menu mewah dengan penyajian yang elegan. Tapi kalau soal harga, tetap receh kok foodies. Cuma 20.000 aja nih satu porsinya. Ya udah gak sabar kan? Wah, sedap banget ini, wangi banget foodies. Menggoda banget nih. Polen, wah, enak banget. Nah, foodies, di sini di depan saya sudah siap semua bakso jumbo, punya bakso iga, dan bakso istik beranak. Ini bakso istik semua hitungnya. Seperti tadi saya udah jelasin juga. Tuh kan, banyak banget nih pilihannya Bara Valentino, si pemeran Rama di salah satu sinetron remaja ini. Pasti bingung kan mau makan yang mana dulu? Dari bakso istik ini yang aku paling suka saus lada hitamnya. Saus lada hitamnya itu berasa banget. Terus ditambahin lagi mayones, jadi lebih enak lagi.
Wih, Andolita nih foodies, steak baksonya. Nikmat juga ya menyantap bakso tanpa kuah kayak begini. Saus lada hitamnya jadi terasa tajam, tapi tetap sedap kok ketika disantap. Baksonya juga enak loh foodies. Dan ini dagingnya kenyal, berasa banget, terus tepungnya juga nggak terlalu banyak. Jadi dagingnya, that's why dagingnya itu terlalu berasa. Nah, ini foodies. Kalian bisa lihat igannya. Ini igannya belum kepotong lagi, coba. Kalau saya nggak nemu sampai iga, berarti itu teksturnya sama yang jumbo. Ini lagi saus. Bakso iganya nggak kalah lazis. Baru diicipin bagian luarnya aja udah terasa lembut di mulut. Nah, kalau dibelah gimana sih rasa bagian dalamnya? Daging igannya juga lembut. Teksturnya nggak terlalu keras. Perpaduan bakso, daging iga, dan saus lada hitamnya mantul. Apalagi dikasih sayuran yang ada crunchy-crunchy-nya gitu. Wih, makin enak deh. Nah, terakhir kita punya bakso beranak. Wow, tampilannya gede banget ya foodies. Bikin Valen jadi pengen makan dengan cara yang berbeda nih kayaknya. Sebenarnya tekstur dan bentuknya sama yang sebelumnya jumbo sama iga sama aja sih. Cuman lebih besar. Terus dalamnya ada anak-anaknya. Isiannya banyak juga loh. Ada bakso kecil, telur, dan sosis. Bikin ngiler banget ya. Kalau menurut saya, kalau makan yang beranak ini, kalau dia dalam beranak, di sini tambahin agak sambal aja. Kalau di sini ada sambalnya, itu lebih berasa lagi. Jadi semuanya enak foodies. Pecinta bakso, kalian wajib banget merapat ke sini. Kalian udah pasti bakal cicipin makan bakso dengan sensasi yang berbeda. Inilah foodies. Makan receh, harga receh. Tapi ada tapinya, rasanya nggak pernah receh. Hai foodies, ada yang lagi kangen kulineran Palembang otentik nggak? Tapi kali ini kita nggak nyari pempek ya. Di daerah Cideng, Jakarta Pusat nih, ada warung martabak kari khas Palembang yang lazis banget. Ayo, baru tahu kan kalau ada martabak ala Wong Kito Galo? Itu lagi bikin martabak ya? Ini perata Singapura nih. Ini perata Singapura. Perata Singapura kali itu martabak Palembang. Boleh. Pengen pesen langsung 3 menu. Boleh. Martabak kari Palembang, perata Singapura. sama prata, sama satu lagi mie celor. Oke. Wah, Ivan, ini sih namanya Aji Mumpung. Mumpung ketemu ownernya, nggak cuman kipu akan rasanya, tapi kita ulik juga ya cara bikinnya. Pertama nih foodies, martabak kari khas Palembang ini nih. Sekarang saya kasih tahu. Gimana caranya? Angkat begini. Ya. Begini. Nah, Waduh. kita cobain foodies. Gitu ya, gini ya. Tangannya ke bawah. Oh gimana? Satu. Oh, satu di bawah, satu di atas ya. Oh gini, terus di Banding. Angkat. Sekali lagi. sekali lagi harus bisa ya. Ya, gagal lagi deh. Emang harus aslinya langsung kayaknya ya. Oke Van, serahkan ke Pak Haji. Kuy. Simsalabim. Tuh kan, akhirnya jadi juga kulitnya. Sip, sekarang kita kasih isiannya dong ya. Simple aja nih foodies. Jadi setelah kulitnya dioles dengan mentega, lalu ceplokin tuh telur bebek di atasnya. Bingung? Iya beneran, gak ada yang lain. Isinya cuma telur bebek. Setelah itu, lalu lipat kulitnya jadi kotak persegi dan siap buat digoreng. Simple banget ya. Udah gini nih. Angkat begini tangannya. Oke. Kita angkat. Kita angkat pelan-pelan. Set, langsung masukin. Iya. Oh, jadi ya gitu ya. Oke. Gampang-gampang susah. Yang paling susah tuh ngelipetnya itu loh. Oh iya, selain martabak kari, ada juga martabak daging. Cara bikin kulitnya sama, bedanya cuma di isiannya aja foodies. Full of daging. Duh, mantap ya. Goreng martabak ini perlu waktu dan ketelatenan loh.
karena ini butuh waktu lama dan panasnya harus merata sampai ke dalam isian. Tapi kulitnya nggak boleh sampai gosong, jadi wajib dibolak-balik juga nih foodies. Oke Van, lanjut kita menu berikutnya yuk. Ini beda lagi ya, ini roti cane ya. Iya, ini lebih gede, John. Oke, lebih gede. Sama kayak tadi. Begini. Di atas, Ini banting. banting. Terus, udah jadi tuh. Banting. Sekarang sudah jadi. Udah jadi ya. Kita tarik. Baik martabak, roti cane maupun prata, semuanya dibuat dari bahan yang sama, seperti tepung terigu, telur, dan bahan-bahan lain yang tentunya dengan resep rahasia Pak Haji Abdul Razak ini. Aduh, aduh. Wah. Sekarang lu puter. Melintir supaya Melintir. kayak konde. Oke, gini ya. Nah, angkat ke sini. Angkat, taruh Ini. di penggorengan. Set. Jadi Oh, roti jadilah roti cane ya. Berbeda dengan tampilan roti cane pada umumnya yang gepeng dan tipis, roti cane buatan Haji Abdul Razak ini bentuknya messy kayak begini foodies. Setelah dari penggorengan, roti canenya ditepuk-tepuk jadi acak begini nih. Kalau dilihat-lihat sih cara penyajian seperti ini mungkin maksudnya supaya mudah disantap ya foodies. Jadi nggak susah nyobeknya. Mengawali usahanya dari sebuah gerobak di tahun 1983, kuliner khas buatan Haji Abdul Razak ini sukses menarik minat pecinta kuliner sampai saat ini. Gak jarang nih foodies, tamu dari negeri seberang pun pernah mampir loh dan icip-icip di sini. Bahkan ada juga tamu yang membawa berkah. Ya, berawal dari permintaan sang tamu nih dari Singapura, lalu bertambahlah satu menu andalannya, Prata Singapura. Nah, foodies, sekarang ini kita mau bikin prata Singapura ya. Iya, lu tekan biar gede. Nih, ditekan dulu nih foodies nih. Tenaga, pakai tenaga, jangan Dikit- tangan tuh. Oke, nih. Gemes gua. Pinggir juga, pinggir. Mantap. Terus Sekarang lu banting. dibanting lagi nih foodies. Emang gak main-main ya. Ternyata di balik lezatnya makanan ada sebuah usaha yang sangat menguras tenaga. Wih, salutlah sama abang-abang yang ada di sini. Semuanya strong. Nah, kalau kulitnya udah siap, jangan lupa oles dulu ya dengan mentega. Lalu kasih isiannya, yakni telur bebek dan bawang bombay yang diratakan acak kayak begini. Sip, sekarang tinggal dilipat, lalu goreng deh. Ingat ya, lipatnya harus yang rapi ya, oke? Lihat nih foodies. Wah, blar. Mantap sekali ini. Sama seperti menggoreng martabak, goreng prata juga kudu telaten bolak-balik nih. Nah, kalau udah matang, baru tuh pratanya dipotong-potong acak seperti ini, lalu disajikan. Pak Haji, saya tunggu dulu di sana ya. Oke? Ya, oke. Oke, langsung. Satu lagi foodies, menu pilihan Ivan nih, mie celor. Bahan mie celor ini hanya dua macam, mie Hokkien dan toge yang direbus dalam air mendidih. Mie Hokkien ini lazim ada di hidangan masyarakat Tionghoa di Indonesia, juga di Malaysia dan Singapura foodies. Nah, sambil menunggu mie dan togenya matang, yuk kita siapin bumbunya yuk. Ada kecap asin, kecap manis yang diaduk bersama kuah udang, khasnya dari mie celor nih. Setelah itu angkat mie dan toge, lalu disajikan di atas bumbu tadi. Biar makin mantep nih rasanya foodies, tambah lagi kuah udangnya ya. Oh iya, jangan lupa topping bawang goreng dan telur bebek ya. Jadi deh. Foodies, nontonnya jangan lupa berkedip ya. Iya tahu, semua menunya emang bikin ngiler kan? Ya, kita tanya sama Ivan nih, gimana rasanya? Di sini ada empat menu ya. Dan minumannya satu. Saya jelasin satu-satu. Ini adalah martabak. Martabak kari Palembang. Ini ada prata Singapura. Dan ini ada roti cane. Dan ini ada mie celor. Ini belum pernah nyoba. Ini nih yang paling favorit jadi buruan pecinta kuliner, martabak kari khas Palembang. Sesuai namanya, martabak kari disajikan dengan kuah kari. Terus cara makannya? Ya, dicocol dong. Amazing banget. Kalau menurut aku ini simple banget loh. Adonannya sama telur bebek, kunci martabak ini adalah di karinya. Ini rasanya rasa Timur Tengah, tapi ada di Indonesia. Iya foodies, kuah kari ini emang identik dengan kuliner khas Timur Tengah ya, atau India. Nah uniknya nih, karinya tuh nggak encer, malah cenderung lebih kental karena ada campuran kentang di dalamnya. Selain itu, ternyata kentang ini juga membuat kari itu terasa lebih sopan gitu di lidah. Maksudnya tidak terlalu menyengat aromanya dan jadi lembut banget.
Sama dengan martabak kari, prata Singapura ini juga disantap dengan kari ya foodies. Nah bedanya kali ini kuah karinya tidak sekental kari untuk cocol martabak tadi. So good. Ini enak banget. This is so good. Serius. Aku nggak tahu ini di dalamnya apa aja. Yang berasa banget itu emang karinya. Sedikit agak spicy tapi nggak pedes banget. Selain prata, roti canai juga bisa dihidangkan nih dengan kari ayam. Terus gimana rasanya, Van? Kayaknya sedap banget ya. Kalau roti canai ini ya, jadi teksturnya dia tipis dan tetap ada crunchy-nya. Habis itu kalian dip ke dalam karinya ini. Oh lihat tuh. Oke. I'm done. Ini enak banget. Gak cuma kuahnya nih yang nampol foodies, ternyata daging ayamnya juga dimasak enak. Jadi tuh saat disantap langsung protol gitu, gak ada perlawanan. Ngunyahnya nggak perlu susah-susah. Sekali gigit hancur. Wih, dicampur ini itu apa iya tuh? Jadi makin penasaran ya foodies. Enak ya, Van? Saya mau eksperimen sedikit. Roti canai pakai ini. Masih enak. Ada lagi nih, kita coba lagi ya. Pakai ini, habis itu pakai kari yang ini. Kita campur aja. Oke. Amazing. The best. Kalau dibilang spicy, nggak begitu spicy. Ini rasanya pas. Ya, percayalah. Makanan sih kalau udah enak ya, mau pakai cara apapun, rasanya pasti tetap lazis. Nah, itu menu yang terakhir tuh, Van. Mie celornya cus, bagi-bagi ya. Tadi udangnya berasa banget. Ini enak banget ya. Dan togenya ini sudah matang, tapi kalau kalian makan itu masih ada kriuk-kriuknya. Jadi nggak kematangan. Kunci kelezatan dari mie celor ini emang ada di kuah udangnya, foodies. Kuah udangnya selalu dibuat fresh alias baru, jadi rasanya no kaleng-kaleng. Kayaknya ada yang bakal ketagihan mie-nya tuh. Ini enak banget. Tolong ya, kalau bisa dibawa pulang. Dan makin sempurna wisata kuliner event hari ini dengan sajian penutup yang gak kalah endes. Ini teh tarik. Wow, ini teh tariknya ya. Recommended sekali, kalian harus minum ini. Makanya ini, minumnya ini. Itu cocok banget. Ini rasanya ada manisnya, ada sedikit pahit tapi diselimutin sama kemanisan. Foodies, udah siap berburu kuliner bareng makan receh hari ini? Nah, ada rekomendasi camilan legendaris nih di Kota Kerawang. Rasanya lazis dan cocok banget dinikmati bareng teh manis hangat. Aih, mantap! Udah gitu nih dijamin ngenyangin kok, walaupun cuma cemilan doang. Kang, bikin kue apa nih, Kang? Bikin kue balok, Pak. Oh, kue balok. Kue balok foodies. Ini kuenya khas Jawa Barat ya? Iya. Kuenya khas Jawa Barat. Ayo warga Jawa Barat pasti udah nggak asing kan sama kue legendaris yang satu ini? Bener banget, kue balok. Bukan bikinnya pakai balok ya, tapi perhatiin deh foodies, bentuknya tuh emang mirip balok banget, persegi panjang gitu, tapi versi mininya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kue balok ini juga makin kece nih foodies. Biar tetap eksis, kue balok tampil kekinian dengan aneka macam topping. Nih, ada coklat, kacang, kismis, sampai aneka macam selai buah, kopi, dan coklat susu. Ini dia olahan klasik dengan rasa kekinian. Mantap ya foodies. Eits, tapi nggak perlu takut kue baloknya kehilangan ciri khas rasa asli ya. Ada yang dari dulu nih nggak pernah berubah, yakni cara masaknya foodies. Adonan kue yang terdiri dari campuran tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk, gula pasir, dan lain-lain ini dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, pemanasnya nih pakai bara arang kayu. Nggak usah coba dipegang ya, ini udah pasti panas banget. Nah, ini foodies. Jadi kalau kue balok emang secara teksturnya bahannya dia agak padat ya, agak kental juga. Beda sama kue-kue kayak di
Betawi itu ada kue rangi, itu beda bahannya. Tapi secara cetakan juga ini mirip-mirip sama kue pancong juga nih. Nah, ada yang bisa bedain nggak foodies? Kue pancong, kue rangi, kue pukis, sama si kue balok ini. Bentuknya emang mirip-mirip banget ya, karena cetakannya memang bisa dipakai tuker-tukeran sih. Nah, tapi soal rasa jelas beda-beda semua foodies. Soalnya bahan dasarnya memang gak ada yang sama. Jika kue rangi dan kue pancong pakai bahan utamanya tepung beras, nah kalau kue balok dan kue pukis justru pakai tepung terigu. Khusus adonan kue balok ada tambahan santannya juga foodies. Ini dia yang bikin rasanya gurih banget. Secara ukuran kue balok ini juga lebih gede ya dibanding saudara-saudaranya tadi. Namanya aja balok, ya jelas harus jumbo dong ya. Biar bisa mengganjal lapar pastinya di perut. Gimana? Udah jelas kan sekarang ya? Jangan ketuker lagi ya foodies, oke? Wah, ini yang tadi saya bilang lucu nih, unik gitu. Dibakar di bawahnya pakai arang kayu, bara kayu, di atasnya juga ada baranya. Wah, nggak disangka-sangka ternyata berat juga nih wadah arangnya foodies. Mesti keluarin tenaga ekstra ya. Lumayan, sekalian olahraga ya gak? Oh iya, ada tekniknya juga loh. Jadi arang di atas ini harus dipindah per 10 detik sekali. Biar adonan kuenya bisa kelihatan udah matang atau belum. Ayo, jadi harus sering diangkat-angkat ya, walaupun berat. Gak apa-apa deh, hitung-hitung angkat beban ya, biar badannya keker. Kenapa dia di atasnya juga ada bara? Biar matangnya itu merata. Nggak cuma bagian bawahnya aja tuh foodies. Bagian-bagian atasnya juga kena panas. Intinya gitu. Gak perlu pakai lama loh foodies, cukup 10 menit aja. Adonan kue balok udah harus diangkat, jadi nggak kematangan. Terakhir tinggal lanjut kasih topping deh. Khusus untuk topping selai dan krim, ini sengaja diproses belakangan. Nunggu kue baloknya harus matang dulu ya foodies. Tinggal pilih, ada selai blueberry, strawberry, krim taro, matcha, coklat, kopi. Wah, banyak juga ya foodies. Total ada 15 jenis kue balok beragam topping yang bisa foodies nikmatin di sini. Banyak banget kan? Harganya juga receh foodies, cuma 3.500 sampai 4.000 aja per kuenya. Oh iya, kalau yang seneng setengah matang bisa request juga kok. Oke, foodies. Nah, ini kue balok aneka topping yang tadi saya pesen udah jadi, dilengkapi sama ini wedang jahe. Wah, emang paling bener ya foodies, makan kue balok anget tuh ditemani sama kamu. Salah, sama wedang jahe maksudnya. Cucu. Adonannya padat, digigit juga lembut, terus dia nggak bau-bau tepung gitu. Jelas kan foodies, walaupun namanya kue balok, ini kue nggak ada keras-kerasnya. Dijamin lembut dan empuk banget. Duh, jadi penasaran ya sama topping aneka selai dan krimnya nih. Yuk kita icip yuk. Adonannya sama, padatnya. Cuma waktu gigit nih agak sedikit lengket-lengket gitu, lumer biar di mulut saya. Nah, sarannya sih kalau makan kue balok yang toppingan kayak gini, itu enak anget-anget, panas-panas. Sepakat ya foodies, jangan suka kelamaan ngediamin makanan. Nanti keburu dimakan orang, iya kan? Sekarang saya mau coba yang paling rame. Yang paling laris ini kue balok pakai toppingan selai matcha. Matcha lovers, wajib banget nih nyobain menu yang satu ini. Dijamin dapat tuh pengalaman makan matcha yang berbeda. Foodies, ini matchanya lembut banget, nggak pahit, nggak bikin saya enek. Manisnya pas, ada krimi-kriminya juga pas. Kalau suka yang segar-segar, wajib cobain toppingan kismis nih foodies. Sensasi rasa manis dan asamnya buah kismis menyatu banget sama adonan si kue balok, pas lagi dikunyah. Bukan kaleng-kaleng nih rasanya, tapi balok-balok.
Oh iya, kue balok Mang Jojo ini bukanya setiap hari ya foodies, mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Cocok banget nih dimampirin sambil istirahat kalau sedang dalam perjalanan melewati tol Jakarta Cikampek. Dalam sehari nih foodies, bisa 400 potong kue balok terjual. Jadi kalau nggak mau kehabisan, jangan mepet-mepet mau tutup ya datangnya. Makan receh, menu receh, harganya receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, nggak bisa dibantah lagi emang ya kalau warung nasi Rames tuh selalu jadi andal untuk ketahanan pangan warga plus 62 di akhir bulan. Selain itu, warung nasi ini juga sering jadi penyelamat nih buat foodies yang lagi males masak ya kan, ngaku ayo. Meski nggak seperti tahu bulat yang dimasak dadakan, warung nasi ini tetap jadi idola masyarakat kita. Harganya yang receh dan menunya yang beragam tentu jadi alasan utamanya. Namun biasanya nih warung nasi berukuran kecil ini kan sempit ya foodies. Selain itu pemandangannya juga ya itu aja, tembok lagi, tembok lagi. Tapi tenang, warung nasi yang makan receh kunjungin kali ini beda nih dari yang lain. Apa kabar foodies? Sekarang saya lagi ada di kawasan Gading Serpong. Nah, tepat di belakang saya, ini ada restoran prasmanan yang pilihan makanannya juga banyak banget. Tapi ada bonusnya lagi nih, bisa makan sekaligus dapat view-nya. Oke, penasaran? Langsung aja kita masuk. Warung Bunda ini jadi favorit warga Tangerang nih foodies. Terbukti dari pengunjungnya yang gak pernah sepi. Gak seperti warung nasi kebanyakan, warung Bunda ini menawarkan pemandangan dan suasana yang ciamik. Tapi bukan itu aja, hidangannya juga oke punya loh. Wah, ini pilihannya menarik banget ya. Ini ada tahu tempe bacem, telur asin, gorengan, ikan goreng. Wah, ini sih kalau makan makanan gini saya biasanya juga sering banget. Ada gak menu di sini yang favorit suka dipilih orang tapi nggak ditulis di atas? Ada. Apa itu namanya? Burung dara goreng. Nah, saya mau satu tuh. Hidangan prasmanan kayak gini emang menggugah banget ya foodies. Menunya komplit dari sayur mayur, lauk serba santan, hingga berbagai pilihan menu pedas. Gak heran ya kalau ini jadi kuliner wajib nih sama Rikas Harsa. Ada ikannya, kasih sambalnya dikit dulu. Wah, ini kayak di rumah nih, nyedok sendiri. Yang masak ibu. Oke, sekarang kita langsung ke meja, kita nikmatin nih, betapa nikmatnya. Eits, tunggu dulu Kak, sebelum makan kita intip dulu nih proses masak burungnya dan juga pencok sayurnya. Pertama-tama tuangkan air dulu ke dalam mangkok berisi tepung bumbu dan juga bubuk kunyit. Aduk-aduk-aduk, lalu tambahkan telur. Nah setelah itu, goreng burung yang telah diungkep dengan bumbu kuning. Selagi minyaknya panas foodies, tuangkan adonan tepungnya. Goreng-goreng-goreng hingga kuning kecoklatan. Nah untuk bumbu pencoknya, haluskan kencur, bawang merah, cabai rawit, dan gula merah. Tambahkan juga timun dan toge lalu aduk sampai rata. Nah, kita mulai nasi pakai sayur labunya dulu. Enak. Wah, ini dia. Baru aja kita memulai. Ini dia nih, menu yang spesial. Ini pencok. Dan ini burung dara kremesnya. Wah, dikasih sambal. Makasih, Pak. Dan minuman penutup nanti, pokoknya ini dia nih, es kelapa muda. Wah, sebelum kita mencoba menu spesialnya, gimana nih menurut Rikas? Jempolan gak sih nih menu prasmanannya? Enak. Dari tempenya lembut dan nggak terlalu asin dan juga manisnya itu pas. Lanjut, foodies kayak udah gak sabar nih Kas mau cobain menu rahasianya. Yang penasaran, burung dara kremes. Coba kita cobain. Nih, wah masih panas banget. Kasih sambal dulu. Enak loh. Cari yang dagingnya yang lebih banyak sebelah sini. Dan ini ada kremes-kremesnya.
Sambalnya nih pas banget nih. Dagingnya lembut. Daging burung memang nggak sebanyak daging ayam ataupun bebek foodies, tapi dagingnya itu padat banget loh. Katanya sih bahkan lebih padat dari daging sapi, jadi nikmatnya juga nggak bakal kalah saing. Wah, tapi memang nih, semuanya itu kuncinya memang di sambal. Mantap. Apa ini kayaknya keringatnya udah mulai netes. Wah, pasti nih gara-gara sambalnya. Sambal warung Bunda ini emang terkenal nagih. Rikas yang nggak terlalu doyan pedas aja ngegas terus tuh foodies nyambolnya. Wah, mantul ya. Oke, kita cobain menu rahasianya. Ini segar dan ini kayak ada kayak kuah, tapi kayaknya bukan kuah. Ini kayaknya dari sayur-sayurannya yang netes kayak dari timun. Tapi rasanya ini lumayan pedes ya. Mungkin yang ini dibilanginnya bikinnya pedes. Tapi enak sih, segar-segar. Cuman mulai ini nih, bibirnya berasa agak-agak jontor. Foodies, biar jontor tapi nikmat ya. Daripada Rikas makin jontor karena kulinernya serba pedes, mending lanjut kulineran lagi yuk bareng makan receh lainnya. Makan receh menu receh tapi rasa enggak recehan.